Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang keempat ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang keempat ayatnya yang ke-18 yang bunyinya adalah demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah pengharapan tidak mengecewakan. Saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengenapi apa yang direncana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Karena kepada siapa kita berharap, itu akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Firman Tuhan yang baru kita baca tadi menjelaskan tentang Abraham. Dijelaskan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa dari banyak bangsa, saudara. Saudara, pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, di pinggir laut banyaknya. Situasi yang dilihat pada waktu itu tidak mendukung pengharapan dan imannya, saudara. Kenapa? Karena Sarah istrinya pada waktu firman Tuhan datang kepada mereka berdua sudah usia yang cukup tua, sudah lanjut usia. Abraham pada waktu itu berusia 75 tahun dan Sarah berusia 65 tahun, saudara. Dan ini adalah usia yang sudah cukup tua untuk memperoleh anak, saudara. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, Sarah itu sudah mati haid, saudara, dan mandul. Ya, kalau Alkitab berkata bahwa Sarah itu mandul, berarti Sarah benar-benar mandul. Mandul artinya Sarah tidak mungkin bisa mempunyai keturunan, atau Sarah tidak mungkin bisa mempunyai anak. Tetapi Alkitab menjelaskan juga di sini, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga, saudara, bahwa dia akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau dikatakan tidak ada dasar untuk berharap, artinya pengharapan Abraham itu 0%, saudara. Ya, nggak ada kemungkinan bahwa pengharapannya itu akan terjadi di dalam hidupnya. Karena dikatakan istrinya mandul, saudara. Orang yang mandul tidak mungkin mempunyai anak. Jadi pengharapan dia itu 0%. Saudara, di Amerika sini ada yang namanya lotre, ya, Powerball dan Mega Million, saudara. Ya. Dan hadiah dari lotre ini sangat besar, saudara. Bisa sampai ratusan juta, bahkan sampai billion. Ya. Orang hanya membeli dengan harga $2. Ya, $2 itu berapa? Sekitar 32.000 rupiah, saudara. Bisa mendapatkan hadiah sampai ratusan juta dolar, bahkan billion dollar, saudara. Miliar dolar, saudara. Ya. Ini sangat besar. Ya, dan ini sangat terkenal di Amerika, saudara. Dan tiket undian ini bisa dibeli di mana-mana, di pompa-pompa bensin, di toko-toko, di supermarket, tersedia di mana-mana. Jadi banyak orang yang membeli lotre ini, ya, baik orang yang hanya iseng-iseng saja, ataupun orang yang benar-benar udah addicted, saudara. Ya, udah kecanduan. Ya, karena mereka berharap kali-kali aja, ya, bisa dapat lotre ini dan bisa memenangkan hadiah yang besar, saudara. Langsung jadi orang kaya raya, ya. Nah, walaupun waktu orang membeli lotre ini mereka tahu bahwa kesempatannya itu atau probabilitasnya sangat kecil. Harapan untuk menang itu sangat kecil, tapi masih ada pengharapan, saudara, untuk menang. Ya, walaupun itu sangat kecil. Nah, firman Allah berkata, Abraham walaupun tidak ada dasar untuk berharap, artinya harapannya itu 0%, saudara. Nggak ada harapan
untuk membuat apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Tetapi firman Allah berkata, Abraham berharap juga, ya. Karena pengharapan daripada Abraham ini dia landaskan atas kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya, Saudara. Dia mendasarkan pengharapannya atas janji-janji Allah. Nah, kalau Allah yang berjanji, Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya, dan dia juga berkuasa untuk melakukan janji-janjinya, Saudara. Ya, bukan seperti manusia yang kadang-kadang berjanji, tetapi kadang-kadang bisa tidak menepati janjinya. Tuhan bukan manusia yang berjanji dan tidak menepati janjinya. Sekali Tuhan berjanji, dia pasti akan menepati janjinya. Sekali dia berfirman kepada Abraham, pasti dia akan mengenapi apa yang difirmankannya kepada Abraham. Amin, Saudara. Karena dia Tuhan. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Orang yang mandul, yang probability-nya, harapannya untuk bisa mempunyai keturunan 0%, ya, nggak mungkin punya anak. Tuhan bisa buat 0% itu menjadi 100%. Karena dia Tuhan yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Saudara. Apa yang mustahil bagi manusia untuk dilakukan, sanggup dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan, Saudara. Ya, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Sebagaimana tema atau judul khotbah pada hari ini, pengharapan tidak mengecewakan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah keinginan-keinginan yang baik yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pengharapan itu adalah segala keinginan yang baik yang kita mau terjadi di dalam hidup kita, Saudara. Dan setiap manusia pasti mempunyai pengharapan. Ya, harapan dari setiap manusia itu bisa berbeda-beda. Ya, pengharapan hidup saya, ya mungkin lebih detail pengharapan saya di tahun 2025 ini mungkin berbeda dengan pengharapan dari Pak Raymond, Saudara. Ya, dan mungkin juga Pak Raymond pengharapannya berbeda dengan pengharapan dari Pak Daud, Saudara. Ya, jadi setiap orang punya pengharapan masing-masing. Khususnya dalam menjalani kehidupan di tahun 2025 ini, Saudara. Saya percaya saudara-saudara mempunyai pengharapan sendiri-sendiri di tahun ini. Amin, ya. Dan tentunya pada waktu saudara berharap, saudara inginkan bahwa setiap pengharapan atau ekspektasi yang ada dalam hidup saudara bisa terjadi, dan saudara lihat itu terjadi di dalam tahun ini, Saudara. Ya. Saya kasih contoh yang lain, misalnya seorang anak yang bersekolah, seorang siswa di sekolah. Pasti siswa ini mempunyai pengharapan dia akan bisa menyelesaikan studinya dengan baik dan lulus dengan nilai yang baik, Saudara. Ya, demikian juga dengan orang tua. Orang tua pasti mempunyai pengharapan untuk anak-anaknya. At least dia punya pengharapan bahwa anak-anaknya suatu saat akan mempunyai masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Ya, itu adalah pengharapan dari orang tua. Dia ingin supaya anak-anaknya akan menjadi seorang anak yang sukses. Ya, ini pengharapan dari setiap orang tua. Dan saya sebagai pendeta atau hamba Tuhan, ya tentunya saya juga punya pengharapan, ya, bagi pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya, Saudara. Ya, untuk jemaat yang Tuhan percayakan, Saudara. Saya punya pengharapan, ya. Misalnya saya punya pengharapan bahwa jemaat yang Tuhan percayakan itu akan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang mau melayani Tuhan dengan segenap hatinya, dan jemaat yang mau menginjil, Saudara. Menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Itu adalah pengharapan saya, Saudara. Dan memang pada waktu kita mempunyai pengharapan dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang bersemangat, Saudara. Ya, kalau Anda mempunyai pengharapan, maka hidupmu akan bergairah, hidupmu akan antusias, Saudara. Beda orang yang nggak punya pengharapan di dalam hidupnya, ya, hidupnya akan tidak bersemangat, Saudara, tidak bergairah. Tapi seseorang yang mempunyai pengharapan di dalam hidupnya,
ya pengharapan kepada Tuhan, hidupnya akan bersemangat, bergairah, saudara. Dan memang selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan, dikatakan dalam Alkitab, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Haleluya. Saudara-saudara, pengharapan kepada Tuhan harus selalu ada dalam diri orang yang percaya. Karena pada waktu kita memiliki pengharapan, kita tidak akan menyerah pada waktu ada situasi, tantangan yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Contohnya adalah Abraham, saudara. Pada waktu Tuhan berfirman, Tuhan berjanji kepada dia. Situasi pada waktu itu tidak mendukung. Apakah Abraham menyerah dengan situasi yang dialami pada waktu itu? Abraham memilih dan memutuskan untuk tidak menyerah, saudara. Dia memutuskan untuk tetap berharap, walaupun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa melihat apa yang diharapkan itu terjadi di dalam hidupnya. Karena memang kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak mengecewakan. Saudara-saudara, pengharapan itu dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa aslinya itu dipakai kata elpis, yang artinya menantikan sesuatu yang baik. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa menantikan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan kita itu baik. Tuhan mau mencurahkan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita, saudara. Ya, Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk atas hidup kita. Dia tidak merancangkan kejahatan atas hidup kita. Tetapi dia merancangkan segala sesuatu yang baik. Bahkan yang terbaik dia melakukan buat hidup kita. Ya, salah satu contoh, ya, Allah Bapa mengirimkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia ini, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, saudara. Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, the darling of heaven, dikatakan, ya, kesayangannya surga. Bapa rela untuk berikan kepada kita, untuk menebus dosa umat manusia. Ya, luar biasa. Ya, jadi kalau yang dari Tuhan itu segala sesuatu yang baik, ya. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat atas hidup kita. Kita lihat ayatnya dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Ya, saudara, dengan jelas kita lihat firman Tuhan menjelaskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya, datangnya dari Tuhan. Kalau bicara dari atas, itu datangnya dari Tuhan. Jadi, jelas bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada kita. Tetapi yang dari Tuhan adalah segala sesuatu yang baik Dia akan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, saudara. Amin. Jadi, kalau untuk membedakan apakah ini dari Tuhan atau apakah ini dari sesuatu yang lain atau dari si jahat, ya kita lihat aja, ya, apakah yang diberikan kepada kita itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat. Kalau sesuatu yang baik itu pasti berasal dari Tuhan. Yang jahat itu dari iblis. Dan firman Tuhan mengatakan, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, jadi Tuhan itu selalu sama. Kalau dulu dia baik, sekarang dia baik, sampai selama-lamanya dia tetap baik dalam hidup kita. Dia nggak berubah, saudara. Saat ini baik, nanti dia jadi jahat kepada kita. Enggak. Kalau dia baik, ya dia Allah yang baik. Selama-lamanya dia baik. Amin. Ya, kita harus percaya akan hal itu. Bahwa Tuhan selalu mencurahkan kebaikan demi kebaikannya atas hidup kita. Nah, kita harus ingat bahwa pengharapan yang benar adalah pengharapan yang sesuai dengan janji-janji Allah. Dan kalau Anda melihat semua apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, itu adalah segala sesuatu yang baik. Semua janji Allah dalam hidup kita adalah janji yang baik, ya. Dia menjanjikan untuk memelihara hidup kita, dia menjanjikan untuk menolong kita, dia menjanjikan untuk melindungi kita. Itu kan semua segala sesuatu yang baik.
yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Ya, karena pada waktu kita takut, itu artinya kita percaya atau kita berharap bahwa sesuatu yang bad, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, kita mengimani bahwa sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Kalau kita takut atau khawatir, ya, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita terus berharap dan percaya kepadanya bahwa Dia mau melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Ya, jadi jangan pernah berpikir sesuatu yang jelek akan terjadi di dalam hidupmu. Sama seperti Ayub, saudara. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub ini selalu hidup takut. Ya, jangan-jangan dia takut anaknya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jangan-jangan anaknya mengutuk Tuhan, lalu dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi dia hidupnya ketakutan. Dan akhirnya dia berkata, kalau Anda membaca dalam Ayub pasal 3, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi karena dia berpikir sesuatu yang buruk, ya, jadi sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidupnya. Akhirnya terjadi, saudara. Ya, anak-anaknya akhirnya mati dibunuh oleh iblis, saudara. Ya, bukan Tuhan yang membunuh anak-anak Daud dan istrinya, itu iblis, saudara. Kan tadi saya sudah sampaikan firman Tuhan Yakobus 1 ayat 17, segala sesuatu yang baik datangnya dari atas. Tuhan tidak membunuh, saudara, tapi Tuhan selalu menghidupkan. Amin. Haleluya, ya. Jadi kalau segala sesuatu yang jahat itu datangnya dari iblis, yang baik dari Tuhan, ya. Oleh karena itu penting sekali kita untuk selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan mau melakukan kebaikan buat hidup kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi pada waktu kita memilih dan memutuskan untuk berharap kepada Tuhan. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang saya akan bagikan pada hari ini. Yang pertama, orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, kekuatannya akan diperbaharui oleh Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Bunyinya demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara lihat di sini, ya, dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya. Menanti-nantikan Tuhan itu sama dengan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kata menantikan Tuhan dalam bahasa aslinya dipakai kata kafah. Kafah ini dalam bahasa Ibrani artinya berharap kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, saudara. Nah, orang-orang yang menantikan Tuhan ini atau orang yang berharap kepada Tuhan dikatakan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ya, makanya tidak heran burung Raja Wali ini tidak pernah takut terhadap badai. Ya, kalau burung-burung yang lain, ya, mereka takut pada waktu mereka melihat badai. Makanya Raja Wali ini dikatakan dia adalah King of Birds, ya, raja dari burung-burung, saudara. Karena begitu perkasa, ya, Raja Wali ini. Pada waktu ada badai, Raja Wali udah bisa lihat dari jauh, saudara. Karena matanya itu sangat tajam. Tetapi beda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung-burung yang lain pada waktu ada badai pasti akan menghindar. Ya, pasti akan lari, saudara. Tetapi burung Raja Wali dia akan hadapi badai itu. Dan ketika badai itu mendekat, dia akan terbang tinggi. Ya, dia akan terbang tinggi sekali melewati badai itu, saudara. Sehingga badai itu tidak bisa kena terhadap dia, karena dia melewati badai itu. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya. Kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu seperti burung Raja Wali, saudara. Ya,
yang akan terbang tinggi, ya. Waktu ada badai dia akan terbang tinggi sehingga bisa melewati badai. Situasi tantangan bisa saja terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, di dunia ini kita bisa mengalami hal-hal yang mungkin kelihatannya buruk, tetapi Anda harus tetap berharap kepada Tuhan dan percaya. Ya, pada waktu Anda berharap, maka Anda akan bisa terbang tinggi untuk melewati segala sesuatu yang kelihatannya buruk terjadi di dalam hidupmu dengan kemenangan. Amin. Haleluya. Ya. Dan orang yang berharap kepada Tuhan atau orang yang menantikan Tuhan, itu mereka akan bisa berjalan di alam supranatural, ya. Alam di mana segala sesuatu mungkin, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai hidup mereka. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan ini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, biasanya orang kalau lari, suatu saat pasti akan letih dan lesu, benar? Demikian juga orang yang berjalan, ya, suatu saat pasti ada waktunya kita jadi capek, ya, dan kita akan berhenti beristirahat. Tetapi firman Allah menjelaskan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, artinya ada kekuatan Tuhan di dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang supranatural yang membuat mereka tidak menjadi letih dan lesu. Ada kekuatan supranatural yang membuat mereka tidak menjadi lelah. Nah, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mereka akan melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami hal-hal yang supranatural, di mana apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sama seperti yang Anda sudah lihat dalam kehidupan Abraham tadi, ya. Orang yang mandul bisa menjadi tidak mandul. Karena Tuhan sanggup untuk membuat itu terjadi dalam kehidupan Abraham, saudara. Dan dia juga mau melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Karena Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang sama yang disembah oleh kita. Amin. Ya. Dan Tuhan mau melakukan miracles. Tuhan mau melakukan mujizat, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak masuk di akal buat kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berharap kepada Dia dan percaya, maka engkau akan melihat itu terjadi di dalam hidupmu. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang akan terjadi ketika kita memilih untuk berharap kepada Tuhan? Yang kedua adalah kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita bisa baca ayatnya dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang berharap kepada Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan janjinya. Amin. Ya. Jadi saya percaya kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Kita semua mau hidup dalam berkat-berkat Allah. Amin. Siapa yang mau hidup dalam berkat-berkat Allah? Ya, saya percaya semua kita. Saya lihat ini mengangkat tangan, artinya kita semua mau, ya, hidup di dalam berkat-berkat Allah. Karena memang berkat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya, saudara. Yesus datang menebus kita dari dosa kita dan juga kutuk, ya. Cuman ada dua yang ditulis di dalam Alkitab, hidup di bawah kutuk atau hidup di bawah berkat. Nggak ada yang di tengah-tengah, saudara. Jadi kalau berbicara tentang berkat, itu sesuatu yang hal yang normal buat orang yang percaya. Jangan juga kita alergi, ya, atau alergi kalau bicara tentang berkat, ya. Karena cuma ada dua, kalau nggak hidup dalam berkat, hidup dalam kutuk. Kalau Anda nggak mau bicara tentang berkat, ya Anda bicara tentang kutuk, ya. Dan saya percaya orang percaya tidak ditentukan untuk hidup dalam kutuk. Kita ditentukan untuk hidup di dalam berkat-berkat Allah, saudara. Baik itu berkat perlindungan, berkat pemeliharaan, berkat kesembuhan, banyak berkat. Jadi kalau berbicara berkat, bukan hanya terbatas kepada berkat materi saja, saudara. Tapi ada begitu banyak berkat yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kita. Dan tentunya kita mau hidup di dalam berkat-berkat Allah.
Nah, bagaimana supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan? Firman Allah berkata, orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu sangat penting supaya kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Ya, pada waktu kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan melihat berkat-Nya dicurahkan atas hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, apa yang akan terjadi ketika kita memilih untuk hidup dalam pengharapan? Yang ketiga, kita akan berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Kita bisa baca ayatnya, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Saudara, dalam ayat ini dikatakan Allah adalah sumber pengharapan. Artinya, jangan kita berhenti untuk berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, nyatakan itu kepada Tuhan. Karena Dia sanggup untuk membuat pengharapan kita menjadi kenyataan, saudara. Karena Dia adalah sumber pengharapan. Ya, oleh karena itu penting sekali kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Ya, demikian juga dikatakan pengharapan kepada Tuhan membawa kita kepada segala sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Saudara, orang ya yang selalu berharap kepada Tuhan, dia akan senantiasa hidup bersukacita dan damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupannya. Dikatakan segala sukacita dan damai sejahtera. Artinya, di seluruh area kehidupan kita, kita akan bisa bersukacita. Amin. Ya, dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan Tuhan mau menjawab doa kita supaya kita bersukacita. Dia mau memberikan apa yang diinginkan hati kita. Oleh karena itu Dia berkata, bergembiralah karena Tuhan, karena Dia mau memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Dia mau kita bersukacita. Karena Dia mau menjawab doa-doa kita. Dia mau memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu, saudara. Ya, di seluruh area kehidupan kita. Dia mau supaya kita bersukacita dan dipenuhi oleh damai sejahtera. Saya percaya kita semua mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan memberikan kepada kita. Ketika kita memilih untuk hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, saudara. Karena pada waktu kita berharap dan percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi janjinya Dia akan menyertai kehidupan kita. Pada waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memelihara hidup kita. Pada waktu kita berharap kepada Tuhan, Dia pasti akan melindungi kita. Ya, kalau kita ada dalam kekurangan, Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Dan pada waktu kita lemah, Dia akan kuatkan kita. Pada waktu Anda diserang oleh sakit penyakit, Anda bisa berharap kepada Tuhan, maka Dia akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Ya, dan pada waktu kita dicobai oleh iblis, ya, situasi, tantangan, pergumulan, ya bisa saja datang dalam hidup kita. Percaya, Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar di dalam hidup kita, sehingga kita bisa keluar dengan kemenangan. Ya, Dia mau supaya hidup kita tenang, aman, tentram, saudara. Kita bersukacita dan hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Jadi kita bisa lihat di sini sangat penting dalam kehidupan kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena pada waktu kita berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan, maka segala sukacita dan damai sejahtera akan diberikan di dalam hidup kita. Ya, kita perlu kuat. Amin. Karena di dunia ini, kalau kita nggak kuat, kita bisa dihancurkan oleh dunia ini. Dunia di mana kita hidup bukan semakin hari semakin gampang, saudara. Tetapi firman Allah berkata, dunia ini semakin hari semakin jahat. Ya, dunia ini semakin hari semakin sukar. Ya, kalau kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan gampang goyah, saudara. Ya, kalau kita tidak mempunyai sukacita daripada Tuhan, maka kita akan lemah. Karena firman Tuhan berkata, the joy of the Lord is your strength.
Ya, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Ya, jadi kita harus memilih untuk berpengharapan kepada Tuhan supaya damai sejahtera dan sukacitanya memenuhi kehidupan kita, karena kita membutuhkan hal itu. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, ya. Mari dalam perjalanan kita memasuki tahun yang baru. Saat ini kita sudah berada di minggu ketiga di tahun ini. Ya, masih ada 49 minggu ke depan yang harus kita jalani, Saudara. Ya, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia mau mencurahkan kebaikan demi kebaikannya di dalam hidup kita. Tetap berharap dan percaya kepadanya, karena pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Amin.